Lihat nih Kak, Teh Jivan naik kolbak. Bahaya banget kan? Gimana kalau ada polisi atau kecelakaan? Ya ampun Jivan, kok kamu nggak tahu aturan banget sih? Kamu pikir itu kolbak buat ngangkut orang? Emangnya kenapa sih kalau naik kolbak? Buktinya sampai sekarang Jivan aman-aman aja. Gak jatuh juga. Ya itu karena kamu lagi beruntung aja Jip. Aturannya tetap aturan, jangan nunggu celaka baru nyesel. Ternyata kelakuan kamu selama ini kayak gitu ya. Emangnya kenapa? Teman-teman Jivan juga sering ngelakuin kayak gitu. Sampai sekarang mereka sehat-sehat aja, gak ada yang jatuh juga. Kenapa cuma Jivan yang dipermasalahin? Ya karena itu salah Jip. Teman-teman kamu salah ya jangan diikutin. Dengerin Jif, mobil bak terbuka itu tidak didesain untuk mengangkut manusia. Di sana juga tidak ada pengaman proper seperti seatbelt atau airbag. Jadi sekali ada guncangan atau benturan, kamu langsung terpental Jif. Kamu harus tahu juga Jif, begitu kamu terpental, kepala kamu kena aspal bisa fatal resikonya. Gak hanya luka luar, tapi saraf-saraf di otak kamu bisa rusak, bisa hilang kesadaran. Tuh dengerin kata Kak Asep, pakai logika kamu Jip. Kamu selalu meremehkan hal sepele padahal itu taruhannya nyawa. Gak usah merasa sebener deh Teh. Temodi juga habis nyetrika, kabelnya gak pernah dicopot lagi. Kalau kabelnya overheat terus rumahnya kebakaran gimana? Iya kan mau deh emang orangnya pelupa. Salah alasan. Darina juga abis masak naruh pisau di mana aja. Kasep juga, kabel pompa cuma dililit pakai lakban. Katanya sih sementara, tapi udah setahun belum diganti-ganti. Kasep mau nunggu orang kesetrum dulu baru panggil tukang. Kalian berdua juga, Ivan tahu kalian naik motor nggak pakai helm kan, dan juga nggak punya SIM. Hah? Kok jadi bawa-bawa kita sih Jif? Ya emang kenyataannya, kalian berani ngadu tapi kalian sendiri ilegal di jalan. Lebih bahaya mana? Dengan Jivan yang cuma duduk di kolbak. Oh jadi sekarang kamu mau main banding-bandingin nyawa Jif? Ya jelas beda lah. Kita motoran itu memang kendaraannya dirancang buat manusia. Ada joknya, ada pegangannya, sedangkan kolbak itu ruang kosong. Sekalinya supir banting setir, kamu bisa terpental Jif. Mau mentah dari mobil kolbak ataupun dari motor, hasilnya tetap sama kalau nggak pakai pengaman. Sekali Alina jatuh walaupun kecepatannya pelan. Kalau kepala Alina kena trotoar bisa langsung hilang kesadaran seperti yang Kasep jelaskan. Ya beda dong Jif, kita punya kendali atas motor kita sendiri. Kalau ada lubang ya kita hindarin. Kalau kamu naik mobil bak, kamu mau pegangan sama siapa kalau dia ngerem mendadak? Sama angin. Mau kalian punya kendali atau enggak? Kalau tiba-tiba ada orang yang nabrak kalian dari belakang gimana? Emang kalian punya motor di belakang? Enggak kan? Disitulah gunanya helm. Untuk jaga-jaga dari kesalahan orang lain. Lah kalian udah nggak pakai helm, nggak punya SIM pula. Tanpa SIM kalian itu ilegal di jalan raya. Sekali ada razia, kalian bisa ditilang dan juga didenda jutaan. Apalagi motor kalian bisa langsung disita sama polisi karena dianggap dibawa oleh orang yang tidak berkompeten. Ih kok ngomongnya gitu sih? Kita kan udah biasa lewat jalan situ. Aman-aman aja, terus polisinya juga jarang ada di situ. Nah itulah mentalitas yang salah. Kalian itu nggak teruji dan nggak tahu aturan jalan. Halah, aturan dibuat untuk dilanggar Jif. Yanti, kok malah ngajarin sesat sih? Bukannya bantu nasehatin malah makin ngerusak. Malah pikir macam apa itu? Kalau semuanya melawan aturan bisa kacau. Maksud Yanti karena jaraknya deket Kak, jadi gak pakai helm juga gak apa-apa. Mau sedekat apapun tetap bahaya Yan, jangan meremehkan. Makanya sebelum ngurusin hidup orang lain, urusin dulu hidup sendiri. Jivan, Jivan. Halo Lin. Oh, iya Lin bentar. Yuk. Jif, mau kemana? Ke rumah temen, Biar Tanina yang antar Jif. nggak usah. Jif mau kemana? Di, ada yang masih sensi nih kayaknya. Padahal kan kita niatnya baik ya. Malah kita yang disemprot balik. Ya gitu deh, dikasih tahu buat keselamatan malah nyari-nyari kesalahan orang lain. Niat baik itu orang yang ngomong langsung, bukan yang diem-diem video terus lari ke Kasep Darina sama Teh Maudi. Ya kalau kita ngomong langsung, emang kamu bakalan denger Jif? Kamu itu keras kepala banget Jif. Kita cuman gak mau kamu kenapa-napa di jalan Jif. Alah, bilang aja kalian suka kan ngeliat Jivan dimarahin sama Kasep Darina sama Teh Maudi. Munafik tahu nggak? Kalian naik motor aja nggak pakai helm dan SIM. Jif, itu kan beda urusan kita. Gak ada yang beda, itu sama-sama aturan. Kok Jivan jadi gitu sih Lin? Padahal waktu kecil. Silahkan masing-masing pilih satu. Nanti akan ada peran yang harus dimainkan. Fajar, jalan kaki juga bagus loh. Buat kesehatan, hitung-hitung olahraga biar gak usah diet kayak Teh Maudi. Ayo Lin, kita pergi lagi aja. Malas berurusan dengan keluarga ini. Mau bener-bener ya, kalau kebakaran gimana? Teh,
Alina sama Yanti jadi datang. Oh, oke. Mon, kamu ceroboh banget sih. Lihat tuh setrikaan nggak dicabut, alasnya sampai gosong. Duh, mau dilupa Kak. Tadi buru-buru mau nyamperin Alina Yanti. Alasan kamu Mod, kalau rumah ini kebakaran gara-gara kecerobohan kamu gimana? Jangan remin keamanan Mod, kita mau tinggal di mana? Maaf teh, mau beneran lupa, nggak sengaja. Gak sengaja. Itu tuh kata-kata buat orang yang nggak disiplin, Mon. Ceroboh itu penyakit. Jangan sampai nunggu kejadian dulu, baru kamu dengerin orang lain. Tadi namanya Martin situ sih. Aduh, Til, harus berapa kali diingetin sih? Kalau lu pakai show itu langsung cuci sini ke tempatnya, jangan ditaruh sembarangan kayak gini. Duh, tadi nggak tahu bakalan kayak gini. Maaf Mod. Ya udah, kita mau ke rumah sakit. Apa Kak? Apa? Jif, kita mau minta maaf. Kemarin kita malah sibuk ngurusin kamu. Malah kita sendiri yang lalai. Tapi sekarang kita sudah jauh lebih baik lagi. Maudy tidak lagi lupa sabut setrikaan. Teh Rina sudah meninggalkan kebiasaan buruknya naruh pisau sembarangan. Dan Kak Asep sudah memperbaiki kabel yang kemarin dikasih lakban doang. Maafin Jivan juga ya Kak. Teh, Jivan jawabnya nggak sopan dan malah mencari kesalahan kalian demi menutupi kesalahan Jivan. Jivan janji nggak akan naik kolbak lagi. Halo ya? Halo Mod, Mod tolongin kita ditilang Mod. Kamu ditilang? Iya Mod, ternyata tiba-tiba tadi ada razia besar-besaran dan kita nggak bisa kabur. Terus polisinya galak banget. Dan motor kita mau ditahan karena kita nggak pakai helm dan nggak punya SIM. Aku udah coba mohon-mohon ke polisinya Mod, tapi kita nggak dikasih jalan. Mana STNK-nya nggak dibawa lagi sama Alina. Ya udah Yan, Kak Asep segera ke sana. Ternyata kita salah besar, aturan itu untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Syukur kamu udah sadar Yan. Besok kalian berdua ikut Kak Asep. Kita ke Polres, kita urus semuanya. Dan kalian wajib bikin SIM. Ada doa yang selalu terucap dari para pendahulu agar tunas yang baru tumbuh jauh lebih gagah dari akarnya. Teh, helmnya bau banget. Ya udah Mod, kita nggak usah pakai helm. Iya teh. Mereka mewariskan ribuan nasihat agar kita tak tersesat di jalan yang salah. Ironisnya, saat takdir menyodorkan pilihan yang sama di depan mata, tangan-tangan keriput itu justru gemetar dan jatuh di lubang yang sama. Ternyata kedewasaan tak selalu tumbuh seiring waktu. Kita hanyalah pengulangan sejarah yang menyedihkan, di mana sang guru ternyata tersandung batu yang sama dengan muridnya.